kebersamaan dengan Allah, itulah yang dimaksudkan sebagai Syamayim. Bahasa-bahasa Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, tidak membedakan kata surga dan langit. Maka disitulah muncul masalah peristilahan dan juga masalah penerjemahan, karena satu kata kemudian harus diterjemahkan menjadi dua kata di dalam bahasa Indonesia. Seperti inilah kosmologi Yahudi. Ada air di bawah, ada air di atas yang dipisahkan dengan lengkungan atau kubah yang ditunjukkan dengan warna ungu dalam gambar itu. Itulah langit atau surga atau Syamayim di dalam bahasa asli Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai untuk menulis Perjanjian Lama. Surga saya tulis dalam tanda petik karena juga dapat diterjemahkan dengan kata langit. Nah, di langit itu juga lah ada semacam rumah Allah atau kamar Allah, apapun sebutannya, intinya tempat tinggal Allah di Syamayim. Begitulah kosmologi Perjanjian Lama. Di dalam konsep Perjanjian Lama, tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia itu terpisah, bahkan sejak semula terpisah. Manusia sejak awal ada di bumi, Eretz. Di dalam pandangan Perjanjian Lama, orang mati tidak pergi ke surga, melainkan ke Sheol. Terjemahannya apa? Dunia orang mati, atau bisa juga diterjemahkan dengan alam maut. Kenapa demikian? Karena dua alasan. Alasan pertama, tempat tinggal Allah dan manusia terpisah. Allah di Syamayim, manusia di Eretz. Kemudian kalau manusia mati pergi ke Sheol. Nomor dua, dalam pandangan Perjanjian Lama, balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Jadi tidak ada konsep pengadilan setelah manusia mati. Kesimpulan pertama, surga Syamayim hanya untuk Allah. Orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat, yaitu Sheol alias alam maut alias dunia orang mati. Ini konsep yang harus kamu ingat ketika membahas mengenai konsep Perjanjian Lama mengenai life after death. Apakah Perjanjian Baru membawa ajaran yang berbeda? Tidak. Hanya tanda petik mengembangkan pandangan. Karena Allah menyampaikan wahyu secara bertahap. Jadi tidak berbeda, tapi berkembang. Itu dirumuskan oleh Gereja Katolik di dalam KGK nomor 53. Iya, maksudnya Allah mempersiapkan manusia secara bertahap untuk menerima wahyu dirinya yang adikodrati. Referensinya ada di Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka kalau kita bicara tentang surga dalam perspektif Katolik, kita akan mengacu pada ajaran Sang Kristus yang adalah Sang Firman. Kalau kita bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan, kita bicara mengenai Perjanjian Baru. Kita ingat perspektif Perjanjian Lama tadi. Kalau hidupmu baik, setia kepada hukum Tuhan, kamu bahagia sejahtera. Kenyataannya kok sebaliknya. Pemahaman baru pun muncul. Dan di dalam terang Perjanjian Baru, orang mulai mengerti bahwa balasan atas perbuatan baik dan atas perbuatan jahat terjadi di dunia akhirat. Perhitungannya nanti terjadi pada saat orang mengalami kematian dan ada di seberang kematian. Bukan di atas muka bumi ini. Maka kemudian bisa dipahami bahwa orang baik justru sengsara, orang jahat tampaknya seperti menang. Nah, itulah yang mengantarkan orang pada pemahaman mengenai adanya surga dan neraka. Orang yang mati dan jahat akan tetap ada di Sheol. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Ada pemahaman baru di situ. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Dalam konsep Perjanjian Baru, yaitu perspektif Katolik, surga, Syamayim, itu kebersamaan dengan Allah. Allah tinggal di Syamayim. Ingat, Allah tinggal di Syamayim sejak semula. Orang mati yang baik dibawa ke Syamayim. Karena orang mati yang baik dibawa ke Syamayim berarti orang itu hidup bersama Allah. Sebaliknya neraka itu keterpisahan dengan Allah. Bukan pertama-tama soal hukuman, tetapi keterpisahan dengan Allah. Perhatikan bagaimana nalarnya. Allah tinggal di Syamayim. Orang mati yang jahat tetap berada di Sheol, tidak dibawa ke Syamayim. Berarti orang itu tidak bersama dengan Allah. Kalau tidak bersama dengan Allah, terpisah dengan Allah bukan? Inilah perspektif baru. Inilah perspektif Katolik. Sekarang surga dalam perspektif Katolik yang lebih tajam lagi. Apakah Sang Kristus mengajarkan bahwa manusia bisa masuk surga? Acuannya di Injil Yohanes pada bab yang ke-14 ayat yang kedua.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti kita atau seluruh umat yang percaya kepada Sang Kristus. Perhatikan rumah Bapakku. Di manakah rumah Bapa? Injil Matius 6 ayat 9 memberitahu kita, Bapa kami yang di Shamayim atau Uranos dalam bahasa Perjanjian Baru. Markus 11 pada ayat ke-25 juga dikatakan, Bapamu yang di Shamayim atau Uranos dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Lukas pasal 11 ayat 13 mengatakan Bapamu yang di Uranos atau Shamayim, Bapamu yang di surga. Berarti rumah Bapa itu ya surga, Shamayim. Artinya kalau kita kembali pada Yohanes 14, kita tahu manusia tanda petik bisa masuk surga. Apalagi kalau kita lihat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku, Yesus, akan datang kembali nanti akhir zaman dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, surga, Shamayim, Uranos, kamu pun, aku, kamu, kita semua, kamu pun juga berada. Intinya tetap sama bukan? Kebersamaan dengan Allah, itulah yang dimaksudkan sebagai Shamayim. Sebelum akhir zaman, setelah pengadilan pribadi orang bisa masuk surga, tetapi itu kebahagiaan surgawi yang dimasuki baru oleh roh manusia saja. Karena badannya membusuk di bumi. Dengan pengecualian yaitu Bunda Kristus yang sudah masuk dengan badannya. Setelah akhir zaman, orang akan bersama dengan Allah, kebahagiaan surgawi dimasuki oleh manusia utuh, roh dan badan. Karena apa? Badan sudah dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan roh, lalu membentuk manusia kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Itulah kebahagiaan surgawi setelah akhir zaman. Setelah pengadilan terakhir nanti, setelah hari kiamat, kita akan masuk dengan roh dan badan bersama dengan Allah. Inti perspektif Katolik mengenai surga adalah kebersamaan dengan Allah. Ini orang sering tanyakan, Rama, kalau detik orang mati sudah diadili dan sudah jelas dia ke surga atau ke neraka, ngapain diadili kembali untuk pengadilan terakhir? Bukankah pengadilan pada detik orang mati sudah cukup? Oh, tidak cukup. Karena ingat, pengadilan yang pertama yaitu pengadilan khusus atau pengadilan pribadi baru mengadili rohnya. Roh itu belum manusia utuh. Roh memang manusianya, tapi keutuhan sebagai manusia itu roh dan badan. Harus kembali kepada manusia utuh. Yang di surga baru rohnya berarti belum keutuhan seperti ketika awal diciptakan. Itulah kenapa ada pengadilan terakhir yang kemudian keputusannya sama, namun perbedaannya keputusan di pengadilan terakhir mengenai badan juga, yaitu badan kebangkitan. Itulah manusia utuh. Jadi ketika nanti kita di surga, itu keutuhan ciptaan seperti dulu Adam dan Hawa berbadan. Dan kita nanti di surga juga berbadan ketemu dengan Allah. Ingat baik-baik, perspektif Katolik tentang surga itu adalah kebersamaan dengan Allah.